Selamat sore Bu Agnes dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Margareta Widyastuti dengan NIM 010. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu Unit of Work. Untuk Unit of Work yang saya pilih bertema tentang mengenal diriku, dengan subtema identitas diri, bentuk dan fungsi bagian tubuh, emosiku, keunikan dalam diriku, dan mencintai diriku. Saya memiliki alasan mengapa saya memilih tema ini karena mungkin banyak orang, banyak siswa yang belum terlalu mengenal dengan dirinya sendiri, dirinya masing-masing. Jadi saya mengambil tema tentang mengenal diriku agar anak-anak itu dapat lebih jauh mengenal dirinya sebelum dia juga mengenal orang lain. Jadi bagaimana dia cara mencintai dirinya sendiri, cara bagaimana dia tahu kondisinya diri sendiri sebelum dia mulai mengenali teman-temannya atau gurunya atau orang terdekatnya, seperti itu. Untuk pembelajaran ini ada di fase B, yaitu kelas 3 dan 4. Mata pelajaran yang saya pakai ada IPAS, PKN, Bahasa Indonesia, dan Agama Katolik. Untuk isi materinya, yang pertama ada IPAS, pembelajaran tentang peserta didik menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia, yaitu panca indera. Lalu selanjutnya ada PPKN. Peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Selanjutnya ada pelajaran bahasa Indonesia. Peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media, audio, teks oral, atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Lalu yang terakhir ada pelajaran agama Katolik, yaitu mampu mengenal diri sebagai pribadi yang unik sehingga memunculkan rasa syukur dan mau mengembangkan keunikan dirinya bersama orang lain atau lingkungannya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya buat. Yang pertama ada peserta didik mampu mengidentifikasi identitas diri dalam bentuk diskusi dengan teman kelompok secara dengan benar. Lalu yang kedua ada peserta didik mampu mengidentifikasikan bentuk dan fungsi bagian tubuhku melalui menggambar diri sendiri dengan benar. Lalu peserta didik mampu mengungkapkan perasaan terhadap emosi yang dimiliki melalui meditasi dengan benar. Lalu peserta didik mampu menganalisis keunikan dalam dirinya melalui membuat poster dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu meningkatkan rasa mencintai diri sendiri dan mengenal diri sendiri melalui monolog di depan kelas dengan benar. Selanjutnya, ini adalah paparan dari unit of work yang sudah saya buat. Yang pertama ada entry point. Di sini peserta didik akan menggambar dirinya sendiri dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu juga memberikan informasi tentang dirinya sendiri seperti nama, alamat, jenis kelamin, hobi, makanan kesukaan, warna favorit, dan yang lainnya. Lalu untuk knowledge harvest-nya, ini peserta didik menganalisis hasil gambar yang sudah ia buat, menentukan bagian bentuk dan fungsi tubuh pada manusia. Jadi pada posternya nanti mereka membuat panah-panah di mana itu mata di bagian mana, hidung di mana, mulut di mana, lalu tangan di mana, lalu menuliskan fungsinya juga. Misalnya mata itu fungsinya untuk melihat. Terus misalnya telinga itu fungsinya untuk mendengar. Seperti itu. Untuk alokasi waktu entry point dan knowledge harvest ini ada di 2 JP. Untuk 1 JP-nya 35 menit. Lalu ada the big picture explaining them. Nah, di sini guru mulai menjelaskan apa itu bentuk dan fungsi bagian tubuh, apa itu panca indera, lalu menjelaskan tentang emosi juga dengan cara bermeditasi, lalu menjelaskan keunikan yang ada pada manusia itu apa, lalu memberikan contoh bagaimana kita dapat mencintai diri sendiri. Untuk alokasi waktunya ini ada 3 JP. Selanjutnya ada research activities. Di sini peserta didik melakukan wawancara dengan teman sebangku untuk saling menilai apa sih kelebihan dan kekurangan yang telah kita miliki masing-masing. Jadi misalnya aku tempat duduknya bareng sama Siska. Nah, nanti
Siska ini akan menilai diriku itu seperti apa, kelemahan dan kelebihan aku seperti apa. Begitu sebaliknya, aku juga menilai Siska kelemahan dan kelebihan yang dia miliki apa. Lalu kita catat hasil dari pengamatan teman sebaya kita. Lalu dari hasil itu kita juga berefleksi untuk diri sendiri. Kita mulai mencari tahu tentang tentang diri sendiri tanpa melihat dari sudut pandang orang lain. Jadi menurut sudut pandang kita itu seperti apa, aku itu seperti apa. Lalu peserta didik juga mencari tahu apa saja emosi-emosi yang ada pada dalam diri sendiri. Misalnya kayak punya emosi marah, emosi sedih, senang, kecewa, dan yang lainnya. Dan itu alokasi waktunya ada di 3JP. Lalu ada recording activities. Di sini dari hasil wawancaranya tadi dan juga refleksinya dia membuat sebuah poster tentang dirinya sendiri dan ajakan untuk mencintai dirinya sendiri. Untuk alokasi waktu 3JP juga. Dan yang terakhir exit point. Nah, dari hasil poster yang udah mereka buat nanti mereka akan menampilkan sebuah drama. Namun dramanya ini berbentuk monolog. Jadi mereka menampilkan monolog tentang dirinya sendiri. Dan ini sebuah pentas kecil yang dihadiri oleh guru dan juga wali muridnya. Jadi mereka akan berbicara, ya monolog itu berbicara tentang dirinya sendiri dan mengajak untuk teman-temannya juga untuk saling mencintai diri sendiri dan saling mengenali dirinya sendiri di monolog tersebut. Nah, di pertemuan pertama ini adalah termasuk entry point-nya. Seperti biasa, guru menyapa peserta didik, lalu peserta didik dan guru memulai pembelajaran dengan berdoa, lalu guru mengecek kehadiran peserta didik memperhatikan penyampaian tujuan pembelajaran, peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait langkah-langkah pembelajaran. Oke, untuk kegiatan intinya yang pertama, peserta didik menggambar dirinya sendiri dari kepala hingga kaki. Lalu peserta didik membuat simbol untuk menggambarkan ciri khas masing-masing dalam individu. Ini yang dimaksud adalah mereka mempunyai simbol ciri khas. Misalnya saya memakai simbol tentang pelangi. Mengapa pelangi? Karena pelangi itu cerah, berwarna, kreatif. Jadi saya menggambarkan pelangi itu adalah saya yang ceria, yang kreatif, yang punya tenaga yang banyak untuk mencerminkan warna-warna di kehidupan, seperti itu. Lalu peserta didik mempresentasikan dan mengungkapkan perasaan saat menggambar dirinya sendiri dengan bercerita di depan kelas. Dan nanti siswanya ini presentasi, lalu dia juga mengungkapkan perasaannya. Misalnya dia habis menjelaskan, lalu perasaan dia senang karena dia bisa menggambar dirinya sendiri, perasaan dia senang karena dia tahu bagian-bagian tubuh manusia yang lain, lalu dia juga menyampaikan simbol yang dia miliki, seperti itu. Oke, untuk kegiatan akhirnya nanti peserta didik dapat bersama guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Lalu peserta didik bertanya kepada guru terkait materi yang belum dipahami. Peserta didik bersama guru melakukan refleksi kegiatan, lalu yang ditutup dengan berdoa. Untuk refleksi siswanya sendiri, ada beberapa pertanyaan, yaitu, apakah kalian merasa senang mengenal diriku? Mengapa? Tuliskan pengalaman yang berkesan ketika menggambar diriku sendiri. Lalu, kesulitan apa yang kalian hadapi dalam proses mengenal diri? Untuk refleksi guru, hal apa yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran kali ini, dan hal apa yang harus diperbaiki. Lalu untuk pertemuan kedua, yaitu Knowledge Harvest. Untuk aktivitas pembelajaran yang pertama itu masih sama seperti pertemuan pertama, kita langsung lanjut aja ke kegiatan intinya. Untuk kegiatan intinya nanti, peserta didik mengidentifikasi hasil gambar dirinya sendiri. Lalu berdiskusi dengan teman kelompok apa saja bagian tubuh dan fungsinya berdasarkan hasil gambar. Lalu mencatat hasil diskusi, lalu setiap kelompok mempresentasikannya. Jadi dari gambar dirinya sendiri itu diidentifikasi nih, mana bagian mata, mana bagian hidung, kepala, lalu juga fungsi dari mata itu apa, panca indera. Kita punya 5 panca indera itu ada apa saja, nanti dijelaskan di situ. Berdiskusi juga bersama teman sekelompoknya. Lalu dari hasil diskusi mereka nanti akan dipresentasikan bersama-sama.
Pada kegiatan akhirnya aktivitas masih sama, namun refleksinya yang untuk siswa yaitu mereka akan ditanyakan, apakah kalian merasa senang mengenal diriku, mengapa? Lalu tuliskan pengalaman yang berkesan ketika belajar tentang tubuh dan fungsinya. Lalu kesulitan apa yang dihadapi selama proses pembelajaran. Untuk refleksi gurunya, hal apa yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran hari ini dan hal apa yang harus diperbaharui. Untuk aktivitas awalannya juga masih sama. Guru menyapa peserta didik, lalu terakhir adalah berdoa. Nah, di sini guru akan mengajak para siswa untuk bermeditasi. Jadi guru akan menjelaskan bagaimana cara bermeditasi yang benar. Meditasi ini berfungsi untuk mengolah emosi anak-anak, sekaligus juga dapat membantu pikiran anak-anak itu menjadi jauh lebih tenang dibandingkan dia tidak bermeditasi. Nah, setelah itu nanti peserta didik mengungkapkan perasaannya selama bermeditasi. Misalnya selama saya meditasi ini saya merasa tenang, lebih bahagia, rasa sedihnya berkurang dan semacamnya. Lalu nanti peserta didik akan menceritakan pengalaman mereka di kertas atau di buku mereka tentang liburan, entah itu liburan akhir semester atau liburan saat tanggal merah. Itu dibebaskan untuk siswanya, tapi dengan dicantumkan perasaan yang dialami. Misalnya, hari ini aku merasa senang karena aku diajak keluargaku untuk berlibur. Aku berlibur di pantai. Pantai ini sangatlah sejuk, membuat saya merasa tenang saat saya berada di pantai. Contohnya seperti itu. Untuk kegiatan akhirnya aktivitasnya masih sama, namun untuk refleksi, apakah kalian merasa tenang dalam bermeditasi? Tuliskan pengalaman yang berkesan ketika bermeditasi. Lalu kesulitan apa yang kalian hadapi dalam proses meditasi? Untuk refleksi gurunya, hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran kali ini? Dan yang terakhir, hal apa saja yang harus diperbaiki? Nah, untuk kegiatannya ini guru akan menjelaskan tentang tubuh dan fungsi bagian tubuh serta panca indera, lalu menjelaskan tentang emosi manusia, lalu menjelaskan juga keunikan yang ada di dalam diri manusia. Ini nanti guru menjelaskan berupa video, lalu ada PPT juga, lalu ada LKPD yang akan dikerjakan oleh para siswa mengenai dua subjek, yaitu tentang tubuh dan bagian emosi. Pertemuan kelima itu ada research, record, dan reflect. Untuk aktivitas pertamanya masih sama, kita lanjutkan saja ke aktivitas inti. Nah, untuk aktivitas intinya ini, peserta didik melakukan wawancara dengan teman sebangku mengenai kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti siswanya ini akan saling bertukar pikiran, sudut pandang tentang aku itu seperti apa menurut kamu. Kalau aku, menurutku kamu itu seperti ini. Nanti mereka akan melakukan wawancara seperti itu. Lalu nanti mereka catat hasil wawancaranya itu dan mulai merefleksikan diri. Menurut mereka sendiri, kelemahan dan kelebihan yang dimiliki itu apa saja, nanti ditulis juga. Jadi ada sudut pandang dari orang lain dan juga sudut pandang dari diri sendiri. Lalu juga peserta didik mendeskripsikan emosi yang ada dalam diri sendiri. Misalnya, aku punya emosi marah, sedih, kecewa. Lalu juga menganalisis keunikan yang ada dalam diriku. Misalnya, aku pintar nari, jadi aku menuliskan keunikanku di antara teman-temanku yang lain, aku bisa menari. Lalu dari hasil wawancara, mendeskripsikan dan merefleksikan tadi, peserta didik membuat poster. Dan posternya ini menyelipkan cara untuk mencintai dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, pertemuan ke-6 yaitu exit point. Di sini kegiatan intinya adalah peserta didik membuat poster yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya ini ditampilkan. Nah, dan cara menampilkannya itu secara monolog atau drama tentang dirinya sendiri. Jadi dia menceritakan tentang dirinya sendiri secara monolog. Nanti akan dilihat oleh guru dan juga wali muridnya. Dan juga diharapkan para siswa ini saat bermonolog juga mengajak siswa, guru, dan wali muridnya untuk mencintai dirinya sendiri. Untuk refleksinya nanti masih sama, bagaimana mereka menurut mereka tampil itu seperti apa dan sebagainya. Lalu ini untuk lampiran-lampirannya berupa sebuah video tentang panca indera dan juga untuk video tentang emosi. Selanjutnya ada PPT tentang panca indera yang nanti akan dijelaskan oleh gurunya.
Lalu ada PPT tentang emosi. Lalu ini LKPD, bagaimana mereka sudah mengetahui, sudah lebih mengenal lagi tentang macam-macam panca indera. Lalu ini untuk asesmennya mengenai tentang poster yang sudah dibuat, isi teksnya bagaimana, apakah sesuai, desainnya sesuai atau tidak, terus cara mengiklankan diri sendiri itu bagaimana, apakah sesuai atau tidak. Dengan ada skor A itu 81 sampai 100, B 71 sampai 80, C 61 sampai 70, D kurang dari 60. Untuk rubrik penilaiannya seperti ini. Jadi isi teksnya itu ada kesesuaian isi dengan tema diri sendiri, penggunaan bahasa yang menarik, menggunakan bahasa yang baik, konten sesuai dengan tema. Lalu desain, menggunakan warna yang menarik, gambar yang dipakai sesuai dengan tema, gambar yang menarik, tata letak dan kerapian gambar. Lalu ada yang terakhir, iklan untuk cara mencintai dirinya sendiri, mempromosikan sesuatu sesuai dengan tema, mempromosikan dengan menarik, kreativitas dalam mempromosikan, seperti itu. Baik, terima kasih. Ini hasil dari presentasi saya mengenai unit of work tentang mengenal diri sendiri. Saya Margareta Widi, mohon maaf bila selama presentasi ada kesalahan kata, dan terima kasih. Selamat sore.